Halo Healthy Squad! Healthy Squad pernah nggak sih kamu ngalamin yang namanya rambut rontok? Pasti tiap orang umumnya pernah mengalami ya. Dan Healthy Squad tahu nggak nih, kalau ternyata kondisi rambut rontok itu perlu diwaspadai. Rambut rontok memang merupakan kejadian cukup umum yang dirasakan oleh orang dewasa. Menurut American Academy of Dermatology, umumnya rambut rontok antara 50–100 helai dalam sehari. Namun jika kerontokan melebihi jumlah normal, bisa jadi ada hal yang harus kamu waspadai. Healthy Squad juga perlu tahu bahwa ada beberapa jenis kerontokan rambut dan masing-masing memiliki penyebab yang berbeda. Perbedaannya bergantung pada jenis kerontokan rambut. Misalnya bisa terjadi akibat faktor genetik, penyebab internal, atau penyebab eksternal. Kerontokan rambut yang berlebihan juga bisa terjadi sebagai pertanda masalah kesehatan kamu loh. Tapi jangan khawatir, di video kali ini Squad Health akan mengulas tuntas beberapa pertanda masalah kesehatan yang membuat rambut kamu rontok. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Squad Health supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru seputar kesehatan lainnya. Pertanda masalah kesehatan yang berdampak pada rambut rontok bisa diketahui berdasarkan kategorinya dan kacamata medis. Mengutip dari Harvard Health Publishing, secara medis beberapa jenis kerontokan rambut dibagi dalam kategori berikut. Pertama, kategori telogen effluvium. Bentuk kerontokan rambut yang umum ini terjadi 2 hingga 3 bulan setelah stres berat pada tubuh, penyakit berkepanjangan, operasi besar, atau infeksi serius. Itu juga bisa terjadi setelah perubahan kadar hormon secara tiba-tiba, terutama pada wanita setelah melahirkan. Kedua, efek samping konsumsi obat. Ternyata rambut rontok dapat menjadi efek samping dari obat-obatan tertentu, termasuk jenis obat-obatan lithium, beta blocker, warfarin, heparin, amfetamin, dan levodopa. Selain itu banyak obat yang digunakan dalam kemoterapi kanker, seperti doxorubicin. Obat-obat inilah Healthy Squad yang umumnya menyebabkan kerontokan rambut secara tiba-tiba, sehingga mempengaruhi kondisi seluruh kepala. Ketiga, gejala penyakit medis. Rambut rontok dapat menjadi salah satu gejala penyakit, seperti halnya lupus, sifilis, gangguan tiroid, ketidakseimbangan hormon atau gangguan nutrisi lain yang serius. Masalah kesehatan tersebut terjadi terutama karena kekurangan protein, zat besi, seng, atau biotin. Kekurangan ini paling sering terjadi pada orang dengan diet ketat dan wanita yang mengalami masa menstruasi yang deras. Keempat, gejala tinea capitis atau infeksi jamur pada kulit kepala. Bentuk kerontokan rambut yang tidak merata ini bisa terjadi ketika beberapa jenis jamur menginfeksi kulit kepala. Hal ini menyebabkan rambut putus pada permukaan kulit kepala dan mengelupas atau bersisik. Biasanya kategori penyebab tinea capitis ini adalah bentuk umum kerontokan rambut pada anak-anak. Kemudian selanjutnya, gejala alopecia areata. Penyebab rambut rontok ini bisa terjadi karena adanya masalah kesehatan penyakit autoimun dan berakibat munculnya bercak kecil pada kulit kepala. Untuk penyebab kondisi ini belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini sering terjadi pada seseorang yang memiliki penyakit autoimun ya Healthy Squad. Keenam, adanya gejala traumatik alopecia. Bentuk kerontokan rambut ini disebabkan oleh teknik penataan rambut yang berlebihan. Misalnya menarik rambut seperti mengepang ketat atau cornrowing. Selain itu bisa juga karena penggunaan seperti catokan rambut serta spray yang berlebihan. Penggunaan catokan rambut inilah yang bisa memaparkan panas ke permukaan rambut. Sementara spray yang terbuat dari bahan kimia bisa merusak rambut secara ekstrim. Nah, hayo, apakah Healthy Squad sering mencatok rambut? Mungkin mulai sekarang bisa dikurangi ya. Kemudian kebotakan akibat genetik turun-temurun atau yang dikenal sebagai alopecia androgenetik. Masalah genetik ini bisa menjadi indikator kerontokan rambut. Seperti halnya kerontokan rambut dapat mengikuti pola tipikal, yaitu kerontokan garis rambut bagian depan atau rambut menipis di bagian atas. Kategori ini adalah jenis kerontokan rambut yang paling umum dan dapat dimulai kapan saja, bahkan selama masa remaja. Para pria biasanya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kecenderungan kebotakan yang diwariskan, masalah hormonal, dan faktor usia. Sementara pada wanita, penipisan karena kebotakan turunan terjadi di seluruh bagian atas atau mahkota kulit kepala, kecuali bagian depan kulit kepala. Hal inilah yang membuat banyak wanita melakukan berbagai cara untuk menjaga penampilan rambut. Nah, selain dikarenakan kondisi medis yang menjadi faktor kerontokan rambut, faktor stres ternyata juga berperan penting loh Healthy Squad. Tapi bagaimana ya, stres bisa menyebabkan seseorang mengalami kerontokan rambut?
Stres jangka panjang atau kronis tidak bisa dianggap remeh karena bisa beresiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Hal ini bisa termasuk depresi dan kecemasan, serta masalah pencernaan dan tidur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yassi Su dari Harvard University, mempelajari mekanisme adanya hubungan stres dan kerontokan rambut. Para ilmuwan meneliti bagaimana hormon kortikosteron mempengaruhi sel induk folikel rambut. Ilmuwan menemukan bahwa hormon kortikosteron timbul karena stres yang tidak bisa mengatur ketahanan sel puncak pada rambut kita. Oleh karena itu, secara langsung bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Studi lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ketika stres, tubuh lebih banyak memproduksi hormon kortikosteroid sehingga dapat melemahkan ketahanan rambut pada permukaan kulit. Dari kedua penelitian dari Harvard dan tim Su menghasilkan penjelasan kerontokan rambut paling besar karena stres berat. Bahkan temuan tersebut juga mengarah pada bagaimana stres bukan hanya berpengaruh pada kelemahan rambut, tapi juga mempengaruhi regenerasi jaringan di bagian tubuh lainnya ya Healthy Squad. Jadi sebaiknya apapun yang sedang terjadi, hindari stres ya Healthy Squad untuk kesehatan kamu yang lebih baik. Tenang saja Healthy Squad, rambut rontok bisa dikurangi dengan memperhatikan beberapa tips. Pertama, beberapa bentuk kerontokan rambut dapat dicegah dengan meminimalkan stres. Kedua, konsumsilah makanan-makanan yang sehat untuk mengisi nutrisi pada tubuh, khususnya untuk kesehatan rambut. Kemudian hindari teknik menata rambut yang terlalu ketat. Jika kamu sering menata rambut seperti mengepang, sanggul, atau mengkuncir, usahakan tidak terlalu menekan rambut. Selain itu, cara menjaga kesehatan rambut lainnya adalah dengan menghindari menyentuh rambutmu. Sebisa mungkin, cobalah untuk tidak menarik, memelintir, atau menggosok rambut. Hal ini tentu saja meminimalisir rambut tertarik secara tidak sengaja. Lalu, jika Healthy Squad ingin menata rambut dengan alat seperti catokan atau hair dryer, sebaiknya gunakan pengaturan panas serendah mungkin. Jika terjadi kerontokan akibat infeksi jamur, sebaiknya Healthy Squad jangan pernah menggunakan sesuatu bersama orang lain ya, seperti topi, sisir, atau sikat dengan orang lain. Karena bisa jadi barang-barang yang Healthy Squad gunakan dalam kondisi tidak bersih. Oke, itu dia masalah kesehatan yang perlu diwaspadai ketika rambut kamu rontok Healthy Squad. Semoga Healthy Squad tetap bisa menjaga kesehatan tubuh ya, khususnya rambut. Dan kalau Healthy Squad merasa video ini berguna dan bermanfaat, Healthy Squad bisa nih klik icon super thanks di bawah video ini. Oke, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kamu, supaya mereka juga lebih tahu nih seputar kesehatan rambut. See you in the next video Healthy Squad. Bye!